Ya, makanya namanya Adri. Adri. Angkatan Darat Republik Indonesia. Ada lagi nama. Gak ada lagi Bung Andra. Itu salah satu ya. Angkatan Darat Republik Indonesia. Itu namanya sudah saya minta maaf dengan KPU mana. Kalau ya. Kita tidak sedara, tapi lebih dari saudara. Wah, itu. Nama seru ya? Tambah seru. Iya. Kita buka podcast Jambi TV Talk with Andra, jangan bilang siapa-siapa. Yang mana kalau kita tahu, pemuda identik dengan semangat berkarya dan pantang menyerah. Itu sepertinya pas dengan narasumber kita kali ini, yang mana sudah hadir di studio, sudah tidak asing lagi buat kita, yaitu Bang Adri, SHMH, kalau lebih dikenal dengan panggilan Panglima Anjali. Beliau juga sebagai Ketua Pemuda Pancasila Provinsi Jambi ini. Amin, apa kabar, Bang? Alhamdulillah, Adinda, Sehat. Andra, sehat. Amin. Alhamdulillah. Kita juga sehat-sehat. Yang penting semangat, Sehat, ya, Bang, semangat. ya. Iya. Nah, di segmen pertama ini kita juga pengen mengulik. Abang ini sudah banyak orang yang kenal. Mungkin ada sebagian juga yang kepo dan pengen tahu nih, Bang. Dengan Abang Adri, atau lebih dikenal dengan Panglima Anjali ini. Nah, ini dia nih yang pengen kita sedikit akan mengupas mengenai Panglima Anjali ini. Karena orang mengenal Abang ini dengan sebutan Panglima, Panglima Anjali. Nah, bisa dijelaskan nggak nih, Bang? Apa nih, bisa awal mula kok bisa ada kata-kata atau penyebutan untuk nama Abang nih Panglima Anjali ini, Bang? Jadi kepo nih, Bang. Bener, iya. Apakah Panglima ini Panglima perang atau apa ya gitu kan? Jadi pengen banyak tahu nih, Bang. Apa nih, Bang? Baik. Jadi gini, pertama saya terima kasih kepada Jambi TV. Hari ini kita bicara-bicara santai ya, di podcastnya Bung Andra. Sudah lama ada ketemu, Adinda? Sudah lama sekali. Mudah-mudahan Adinda sehat. Ya, mungkin ada sekitar 15 tahun kurang lebih. Kurang lebih. Bang, ya? Lama dari saya tidak ada papanya dulu. Lagi nakal-nakalnya kita sama-sama kenal. Tapi alhamdulillah Allah pertemukan kita sore ini ya. Benar banget. Keadaan sehat. Betul sekali, Bang. Semuanya. Betul sekali, Bang. Izin, Adinda, saya jelas ceritakan ya sejarah mungkin. Ini sebenarnya sebutan Panglima Anjali ini sebutan pada waktu Pilgub 2010. Sebutan ini sebutan keakraban saja. Pada waktu itu saya adalah salah satu direktur di Pak Hasan Basri Agus ya, untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur Jambi pada saat itu. Jadi karena ada sesuatu hal pada saat itu, karena ada yang mau menunda pelaksanaan untuk pemilihan gubernur, maka saya melaksanakan unjuk rasa pada saat itu. Saya mengingatkan kembali memori lama. Betul. Jadi pada saat itulah saya, karena pemimpinnya sudah tahu ya, saya yang koordinator lapangan pada saat itu. Saat itu saya izin ini mengepung KPU 3 hari 3 malam, ya kan, kayak gitu, untuk tetap melaksanakan pilkada itu pada tanggal, tetap tidak ada perubahan, maksudnya gitu. Pointernya seperti itu, Bang Andra. Nah, itulah sebutan Panglima itu. Akhirnya dikenal lah dengan Panglima Anjali. Anjali itu juga aliansi ya, aliansi ya kita untuk pemilu yang bersih. Begitu. Nah, dan martabat seperti itu ya konteksnya. Nah, jadi hanya penyebutan saja. Penyebutan saja. Dan akhirnya melekat saja. Akhirnya melekat sampai detik ini. Sampai detik ini. Bahkan nama Adri pun sudah terlupakan ini. Orang lebih kenal dengan Panglima nih, Bang. Rupanya historinya itu ya. Hanya sebutan nama
kita untuk keakraban saja. Untuk keakraban. Tidak ada apa-apanya itu. Ya gitu. Artinya kita tetaplah Adri yang lama, tapi itu sebutan keakraban supaya kita enak bergaul, enak ketawa-ketawa, gitu aja. Mengingat memori-memori lama dengan teman-teman lama, sahabat lama, sahabat-sahabat lama. Seperti sore hari ini saya bertemu lagi dengan Bung Andra nih kan, yang sudah hampir 15 tahun tidak ketemu nih kita. Benar banget. Nah itu, jadi itulah. Jadi saya merasa pada waktu itu ya sudah alhamdulillah ya prosesnya berjalan dan tetap dilaksanakan. Pemilihan gubernur itu tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Alhamdulillah ini pada saat itu terpilihlah Bapak Bangda sama Sri Agus menjadi gubernur. Jadi itu sejarahnya. Rame-rame kami unjuk rasa kemarin, 3.000-an orang tuh. Betul. Itu pun kalau itu ya sudah saya minta maaf dengan KPU semua. Kalaupun ingin menyaksikannya lagi, itu ada recordnya itu. Ada. Karena itu merupakan salah satu peristiwa yang bersejarah juga. Jambi TV punya itu rekaman. Punya juga ya. Oke. Nah, mengenai nama itu sendiri, mungkin ya apakah merasa cocok nih dengan Abang nih sampai akhirnya merasa nyaman nih dengan sandangnya sama Panglima Anjali ini, Bang? Sebenarnya itu jujur saya juga ini karena itu anggaplah kita seperti kita misalnya di Jambi ada bujang, ada kuluk, seperti itu. Jadi saya anggap biasa-biasa saja. Betul. Saya tidak terlalu bangga. Saya hanya manusia biasa. Tidak ada yang lain-lain, tapi itu hanya sebutan saja. Tapi sebutan inilah karena ini mungkin mau mempercepat, mau untuk juga mempererat persaudaraan saja. Betul. Yang lain tidak ada. Saya tidak terlalu bangga seperti itu. Tapi ini penyebutan keakraban kita sesama anak-anak Jambi semua maupun yang di luar. Jadi itu sampai sekarang melekat itu. Jadi namanya sejarah panjang itu. Sekarang sudah sekali. 2025 kan? Tetap benar. Itu juga tetap itu juga. Panglima. Jadi saya merasa saya itu ada support kawan-kawan semua, support doa-doa kawan. Betul. Itulah silaturahmi kita selama ini. Saya mengajar adik-adik juga gitu. Mungkin saya sudah mulai beranjak ya, kita memasuki usia regenerasi begitu. Regenerasi. Saya sudah hampir 62 tahun, gitu. Mungkin pengalaman hidup kita bagi ke adik-adik. Semoga next ke depan putra-putra adik-adik semuanya pemimpin ke depan ini mencontoh juga abang-abangnya yang baik, yang jahat tidak usah. Nah itu. Jadi saya selalu mengingatkan begitu kepada adik-adik. Next ke depan kamu akan menjadi pemimpin. Ya pengganti saya juga. Pengganti sudah mulai itu. Sudah saya buatkan kaderisasi. Sudah dibuat. Iya, saya sudah mulai pelan-pelan saya anukan kaderisasi. Yang penting dia mau belajar. Mau belajar, mau membaca, tetaplah eksis, tetaplah bersama-sama membangun silaturahmi ini. Jambi ini kecil, Jambi ini itu dua orang-orangnya. Betul. Ya, jadi yang tokoh-tokohnya kita tahu semua. Yang penting kita berhati ikhlas saja, Andra. Ikhlas kita, tulus berteman, bersahabat, plus minus. Saya manusia biasa, tentulah banyak kekurangan. Nah itu yang kita tanamkan, saya tanamkan di semuanya dari tingkatan saya memimpin organisasi baik di olahraga maupun juga di kepemudaan atau juga di partai politik. Nah itulah ya sehingga saat ini alhamdulillah berjalan dengan baik, adik-adik juga kadang-kadang kita diskusi kira-kira apa mau kita bangun Jambi ke depan ini. Ya kan gitu, masukan apa nih untuk ke depan Jambi. Tidak bisa dengan Pak Gubernur sendiri. Harus juga perlu orang banyak. Nah inilah salah satu nanti kita bicara ke depan tentang bagaimana prospek Jambi ini. Ya, membangun Jambi tidak bisa saya sendiri, tidak bisa Andra sendiri, tidak bisa Pak Gubernur sendiri dengan perangkat. Tapi perlu orang banyak. Ya, lebih banyaklah diskusi lah kita selama ini. Mungkin lebih banyak pemikiran, lebih banyak lagi kita mendapatkan suatu pengalaman berharga. Itu modal. Ya, sehingga Jambi ini kita inginkan dia lebih dikenal oleh daerah-daerah lain. Ya kan gitu, bukan nambah terpuruk, tapi nambah dikenal. Kan itu harapan saya ke depan sebagai anak bangsa, sebagai anak negeri Jambi. Kan itu, kalau kita spesifik lagi kembali ke daerah. Nah, secara nasional kita pengen juga Jambi ini maju. Ya kan gitu, kita maju terutama di Sumatera maupun di tingkat nasional. Kan gitu. Maka kita ingin ya
sinergi antara pemerintah daerah juga dengan komponen-komponen stakeholder lainnya. Adik-adik dari lembaga swadaya masyarakat, adik-adik dari ormas, dari mana yang OKP, diajak duduk, diajak ngobrol, dirangkul semua. Tidak bisa. Saya dengan satu tujuan untuk bangun Jambi lebih maju. Lebih maju. Itu harapan kita ke depan sama-sama lah. Termasuk mungkin Om Andra juga gitu harapannya sama-sama. Tadi Abang sempat menyinggung masalah tokoh masyarakat di Jambi ini juga boleh dikatakan sangat banyak ya Bang ya. Jadi bisa sangat baik kalau dirangkul semua untuk kemajuan Jambi. Ya. Nah, kalau boleh saya katakan, Abang ini juga sebagai tokoh masyarakat Jambi. Ini bagaimana nih, Abang menyeimbangkan ini antara peran sosial, kemudian keluarga dan tanggung jawab organisasi. Nah, itu bagaimana Bang untuk membuat supaya itu menjadi balance gitu? Jadi gini, dari sekarang saya Bung Andra memang betul-betul kesibukan ya. Saya sekarang jadi Waketum KONI. Saya kembali ya ke olahraga kembali. Bagaimana maju nanti olahraga. Ini dengar kabar ini Abang ini begitu banyak sekali jabatan-jabatan yang dibebankan kepercayaan, amanah. Amanah emang berat ya. Tapi kalau kita lakukan bersama-sama, insya Allah jadi ringan. Betul. Nah, jadi kita saya bagi waktu. Dan saya selalu on time untuk semua itu. Jadi bisa membagi tugas, mana yang ke partai politik, mana yang ke organisasi. Sebagai ketua MPW Pemuda Pancasila, di mana juga saya berbaur juga dengan keolahragaan. Ditambah lagi setiap hari saya berdiskusi dengan semua komponen masyarakat, komponen kita semua. Tidak bisa lagi sekarang. Jadi kedaulatan di masyarakat semua, kedaulatan di itu semua. Kita berharap kondisivitas daerah itu yang lebih penting dari segala-galanya. Diperlukan tokoh-tokoh ini untuk bisa menjadikan sinergitas antar pemerintah daerah, aparat penegak hukum, semuanya kita sama-sama. Plus minus lah kita. Diajak ruang diskusi. Buka pintu dan jendela. Jangan ditutup komunikasi itu. Saya juga mengingatkan gubernur karena saya adalah ketua tim sukses Gubernur Jambi periode sekarang. Saya selalu ingatkan beliau juga. Ke Pak Gubernur, tolong diajak diskusi kawan-kawan, adik-adik, semua. Sekarang tidak ada lagi tim sana, tim sini. Sudah satu dia. Sudah satu, kita membangun Jambi. Pilkada sudah selesai. Mari kita membaur bersama-sama, membangun sama-sama negeri kita. Sayang negeri Jambi ini. Itu Bung Andra. Itu keinginan hati saya yang paling dalam. Ya kan, artinya saya ingin membangun sama-sama lah kita. Ya kan. Jadi intinya seperti itu. Ya, saya yakin dan percaya selama saya hidup ini saya banyak belajar juga ya dengan kehilapan saya selama ini. Saya ingin berbenah diri di ujung-ujung usia ini. Ya kan. Satu mungkin yang saya baca, saya renungkan malam hari adalah sampai begitu saya ingat bahwa Adri, maut, jodoh, rezeki itu adalah Allah yang atur. Kan benar begitu. Jadi jauh usah khawatir. Itu Allah yang semua atur. Kapan saja rezeki akan datang di mana-mana. Ya, maut kita tidak bisa, kapan saja Allah akan panggil, kita tidak bisa, sedetik pun tidak bisa. Nah itu, maka saya berbenah diri, terutama saya untuk diri sendiri dulu. Saya untuk diri sendiri, berbenah untuk diri sendiri dulu. Jadi berkacanya saya selalu dengan diri sendiri, Bung Andra. Ya kan? Nah, selama ini ada yang salah, mungkin ada yang itu. Nah, saya ingin membenah. Mudah-mudahan di sisa umur ini berguna bagi orang banyak, ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak, terutama ada anaknya generasi muda ke depan yang nanti akan menjadi pemimpin Jambi, pemimpin baik kancah nasional, insya Allah juga di kancah internasional. Maka untuk itulah saya juga bisa membagi dengan keluarga, ya kan kayak gitu. Alhamdulillah ya, artinya di keluarga juga demikian. Saya punya anak 3 nih, Ondra. Anak cewek semua ya. Jadi sudah alhamdulillah ya, semuanya sudah jadi. Yang penting untuk diri sendiri dia sudah cukup. Sudah untuk jajan-jajannya sudah. Jadi saya tinggal mempolahkan supaya anak-anak juga tahu dia taat bagaimana dia berbangsa dan negara dan taat dengan agamanya. Kan begitu. Saya torehkan itu. Next anak-anak saya ayah cuman bisa untuk kamu mengenal ini, selanjutnya kamu yang menjalani kehidupan ini. Bagus. Jadi boleh dikatakan Abang ini sekarang ini sudah mencapai ya top level lah ya. Insya Allah. Jadi tinggal membagi pengalaman, pengetahuan kepada junior-junior.
Cuman bisa nggak Bang membagi? Karena Abang sendiri ini begitu banyak sekali yang diberikan tanggung jawab Abang sebagai jabatan ini. Apakah itu tidak bercampur aduk nantinya Bang dalam Abang menjalankan tugas? Misalnya sebagai ketua ini, sebagai ini, yang ini tidak dicampur adukan, atau memang sudah ada rule-nya masing-masing? Insya Allah Bang Andra sampai detik ini ya, sampai kita bicara di podcast ini, di TV ini, itu salah satu. Jadi saya sudah bisa membagi tugas, membagi tugas. Mana yang saya harus pakai baju loreng, mana yang saya harus pakai baju kuning, karena saya adalah salah satu di Golkar ya, petinggi di Golkar, dan juga bagaimana saya di keolahragaan di Kodim Persik Jambi. Jadi beban tugas itulah, yang penting ini kan amanah, amanah orang terhadap kita, jalankanlah amanah itu semampu kita, yang penting kita nothing tulus saja mengerjakannya. Ya artinya ini yang saya lakukan sekarang. Kalau masalah kesibukan tadi kita sibuk, tapi karena sudah banyak yang jadi artinya kesibukan itu jadi lelahnya jadi hilang. Jadi hilang ya. Justru kalau nggak ada kesibukan malah pusing. Malah pusing gitu kan. Jadinya ada lagi kan, kalau itu kan bisa konsultasi kita dengan kawan, ngobrol-ngobrol, silaturahmi, ngopi-ngopi. Kan kayak gitu. Jadi buka cakrawala gitu. Iya, benar banget deh. Iya. Ini sementara nunggu kopi belum datang-datang juga nih Bang. Mohon sabar deh Bang. Oke. Ini bicara mengenai perjalanan hidup. Journey life ini sejauh ini pastinya Abang ini sudah begitu banyak sekali pengalamannya, asam garamnya dalam kehidupan ini. Dan tentunya juga kita pengen tahu apa nih titik balik atau momen paling yang menentukan yang membuat Abang jadi seperti sekarang ini nih. Saya berkaca kepada orang tua saya juga. Orang tua langsung sebagai saya, dasar saya mencari kehidupan ini ya. Saya terlahir juga bukan orangnya yang langsung artinya saya terlahir juga dari orang biasa-biasa saja. Jadi orang tua saya itu tentara, Hadinda, maklumlah tentara tentu ketat anak kolong nih, anak kolong lah istilahnya gitu ya, makanya namanya Adri. Angkatan Darat Republik Indonesia. Ada lagi nama ada lagi Bung Andra, itu salah satu ya, Angkatan Darat Republik Indonesia. Itu namanya itu Adri. dia. Saya lahir di kapal Adri namanya. Jadi memang pas sekali ini dengan julukan juga Panglima ini. Jadi saya waktu tugas saya cerita orang tua saya terlahir di kapal Adri. Sekarang itu kapalnya masih ada, itu. Nah itu ya titik balik. Nah saya dari perjalanan hidup nih ya, dari mulai SD, SMP, SMA, S2, lalu juga Insya Allah nanti juga ada, mungkin saya masih tertinggalnya S3-nya nih. Ada berapa menit saya akan mengulang kembali nih di program doktoral saya. Jadi saya mau belajar, masih tetap terus mau belajar. Terus. Walaupun saya seperti ini, saya ingin belajar walaupun tua, tidak apa-apa. Yang penting ilmu kita seperti itu. Kalau mencari ilmu kan tidak pandang usia. Tidak pandang usia. Nah itu tadi. Jadi saya sudah jalanin itu semua. Nah mudah-mudahan nanti apa yang tadi inginkan semua, ya saya berharap kita ini terus berkomunikasi dan silaturahmi aja, itu modalnya tuh. Itu bukan. Itu modalnya. Kita selalu sama kawan. Kadang-kadang ada juga nih di tingkat kesendirian kita ingin rindu betul dengan kawan-kawan lama. Kawan-kawan lama. Kawan SMP tempat kita duduk SMP. SD, SMA, kawan kuliah. Kadang-kadang itu juga Bung Andra, saya kayak gitu. Tapi mereka memahami. Saya kasih tahu juga. Saya bukanlah sombong karena kesibukan saja. Tapi saya pantau terus, saya ingat terus sama kawan-kawan. Karena itu juga adalah bagian dari hidup kita, Bung Andra. Mungkin dengan podcast ini mereka ada nonton, akhirnya mereka bisa mengerti ternyata Bang Adri itu orangnya tidak sombong. Nah, alhamdulillah. Untuk apa yang disombongkan, Bung Andra? Tidak ada hidup yang disombongkan. Kita manusia biasa kan. Ada lagi apa ini? Tidak mungkin itu. Mungkin dalam hidup ini harus bisa dimengerti juga itu posisi aja. Dan kesibukan seperti itu. Tapi saya ingat, saya ingat kawan lama saya. Kadang-kadang saya telepon, kadang-kadang itu kan untuk membangkitkan adrenalin kita juga. Iya kan artinya, dengan kawan lama yang dulu kita ketawa-ketawa itu, kadang saya datangin. Betul. Kayak gitu saya datangin tadi emang senang dia kan. Ngobrol-ngobrol lah tentang memori lama.
Memori lama. Jadi ingat kembali ya. Ingat ya? lagi. Jadi Jadi ingat itu lagi. salah satu untuk supaya jangan tua kita kan. Jadi tetap brainstorming terus, kita jalani otak kita Bisa terus. aja ini ya, kita ini ya. Oke, itu mengenai perjalanan hidup Iya. Bang Andri Iya. sebagai Panglima yang tentunya juga ini Baik. banyak yang pengen tahu. Iya. Sekarang ini kita masuk di kiprah di Pemuda Pancasila Baik. ini. Baik, Bang Andri. siap. Karena dengan seragamnya ini Bang Andri ini gagah sekali. Ya, Wah. Terima kasih Bung Andra. Iya. Sama gagahnya tuh. Tidak pernah lupa ini Tidak tetap pernah gagah dari dulu. Iya, sama-sama Bang Andri. Sejak kapan nih Bang Andri ini bergabung nih di Pemuda Pancasila, dan tentunya juga kita pengen tahu apa motivasi awalnya nih Bang Andri ini bergabung Siap. di Pemuda Baik. Pancasila. Baik. Saya bergabung di keluarga besar Pemuda Pancasila itu dari tahun 86. 86. 86. Jadi anggota biasa, Ya. Bung Andra. Saya anggota biasa, belum punya jabatan apa-apa. Iya. Itu di Jambi, Bang, saja ya? di Jambi. Di Jambi. Ikut-ikutan aja, di mana orang PP saya ikut. Ikut. Belajar. Ya, anak bawang lah ya kan. Iya. Saya ikut kegiatan-kegiatan, bakti sosial, yang lain-lain semuanya. Untuk tahu siapa apa nih pemuda Pancasila. Mari saya belajar apa itu pemuda Pancasila. Oke. Ya kan gitu. Nah, merangsek juga ke depan, sudah mulai tumbuh lagi ya. Saya sudah tamat SMA, sudah kuliah, Ya. sudah mulai tumbuh kembang saya ya untuk Ya. berpikir apa itu pemuda Pancasila. Iya. Nah, ternyata saya memang sudah tertarik betul ini dengan keluarga, dengan pemuda Pancasila. Ya. Karena sejarah Ya. yang sejarah lah yang anukan pemuda Pancasila ini. Jadi perjalanan sejarah Indonesia. Itu Ini- yang membuat Abang makin iya, jatuh cinta. Makin jatuh cinta saya, semangat saya kembali ya. Artinya di pemuda Pancasila ini yang paling dahulu kan adalah betul-betul persaudaraan, persahabatan yang utama. Itu ya. Itu dia yang membuat saya terenyuh kadang-kadang saya. Jadi dia hadir dalam suka dan duka hidup ini. Nah itu artinya itu tadi. Nah maka organisasi ini, alhamdulillah lah Bung Andra, ini organisasi ini yang tidak pernah pecah. Iya, iya. Tidak ada dualisme di PP ini. Iya, iya. Ya, artinya sampai detik ini. Nah, sekarang kita mereposisi diri. Dari zaman Orde Lama, kita lah sudah 66 tahun. 66 Alhamdulillah, ini Bung Anta, tanggal 28 Oktober 2025 nih, Besok kita memasuki usia yang 66 tahun. 66 tahun. 66 tahun. Iya. Bukanlah usia yang muda. Udah lagi. Artinya itulah berdirinya Pemuda Pancasila Iya. yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1959. Oke. Yang didirikan oleh para petinggi TNI, Jenderal Ahmad Aris Nasution, Iya. Gatot Subroto, ya, Ahmad Yani, jadi itu semua ditambah dengan petinggi Polri pada saat itu Iya, ya, iya. untuk mengimbangi pada saat itu Partai Komunis Indonesia. Oke. Salah satu itu ya, dan maka kita bentuk itu sebagai membantu TNI Polri memberantas PKI pada saat itu Pada saat dengan jalurnya masing-masing. Iya, iya, iya. Nah itu salah satu sejarahnya. Nah maka kita tetap jalan, tetaplah kita hadir, baik di Orde Lama, baik di Orde Baru maupun di Orde Reformasi sampai kita duduk sini Bung Andra. Iya, Alhamdulillah. iya. Artinya kita tetap teguh, kita tetap sama-sama karena ada yang melekat di jiwa korsanya Pemuda Pancasila. Iya. Apa itu, Bang? Ya, artinya kita tidak sedara tapi lebih dari saudara. Wah, itu maknanya dalam sekali itu, Bang. Itu ya. Iya. Kita tidak sedara tapi lebih dari saudara. Kita tidak saudara tapi lebih dari saudara. Terlalu dalam maknanya kan. Iya, itu Nah dalam itu yang sekali. bagi kita itu. Iya. Jadi kita ini karena sudah melekat jiwa korsanya, ya seperti itu. Jadi kita walaupun ini saudara kita. Iya, iya. Harus kita apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan. Yang penting ini kita jalankan dulu, ya kan? Nah kita jalankan bersama-sama. Betul. Itulah nilai persaudaraan, nilai-nilai kekeluargaan yang kita bangun sampai detik ini, Bang Andra. Iya. Di zaman saya ini, di zaman saya sudah 2 periode saya, Insya Allah 2027 nanti. Ya, saya 2 periode, saya membangun adalah namanya Satgas namanya Satgas Sukaduka. Saya bentuk Suka Duka. Satgas Sukaduka. Itu untuk dalam apa itu? DMPW. Ya, Iya. ya ini adalah untuk kemuliaan semua.
Jadi PP itu kan terkenal selama ini yang jelek-jeleknya saja dulu. Oke, ya kan? Ya. Keras. Ya kan kayak gitu. Iya. Nggak pernah jangan marah. Jangan marah saya bilang. Lebih kita memacu itulah untuk itu. Iya. Lebih maju itu dengan tunjukkan kerja kamu. Betul. Tidak bisa kamu menilai, saya bilang dengan anggota saya di Pemuda Pancasila, menilai diri sendiri. Ya, ya. Yang menilai diri sendiri kamu, biarlah masyarakat yang menilai. Oke. Ya, biar masyarakat, oh sekarang PP Pemuda Pancasila sudah seperti ini. Betul. Ya kan, kalau kita dari diri sendiri, orang tidak akan pernah percaya. Ya. Karena kita mengangkat diri sendiri. Betul. Nah, biarlah masyarakat yang ngasih tahu. Wah, Pemuda Pancasila sekarang sudah beda, kan gitu. Kalau ada kritik seperti itu, mungkin ya. kita tidak nyanah juga, ya kan gitu. Tapi mengikuti perkembangan zaman sudah tidak bisa lagi, betul, kan gitu. Betul. Nah, sekarang Ketua Umum, Ketum Yapto, Surya Sumarno ini sudah menyampaikan ada lagi yang menyentuh hati saya pada waktu itu. Sama-sama kami pertemuan di Jakarta, bahwa beliau menyampaikan dulu haram jadah, sekarang menuju sajadah. Oke, wah, kalau dulu haram jadah, sekarang menuju sajadah. Oh. Jadi kalau sekarang saya sudah ada lagi hari-hari keagamaan, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, ya kan seperti itu. Jadi Satgas ini hadir dia. Waktu suka dia hadir, misalnya ada pernikahan, yang lain-lain dia hadir. Tapi dalam duka dia hadir. Kalau dia Muslim, saya ingin kotnya pakai baret merah itu, kalau Anda pernah lihat, itu saya minta gotong. Ringgo-ringgonya kalau Islam Muslim kita. Biar nampak masyarakat. Biar terhibur keluarganya. Kan gitu. Kalau ada perhatian gitu ya. Kalau dia Kristiani atau agama lain, kamu hadir penghiburan, mendatangin itu, kan gitu. Maka kita memang betul-betul NKRI betul. Di sini semua agama ada, kecuali yang dilarang oleh negara, agama yang dilarang oleh agama. Ya, jadi itu yang membuat kesatuan dan persatuan kita melekat di jiwa kita masing-masing. Itu yang Abang bilang tadi, besar. Pemuda Pancasila tidak ada dualisme seperti itu sampai detik ini. Iya, kita tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Kita tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Itu yang mungkin membuat Abang ini menjadi cukup lama untuk memimpin Pemuda Pancasila Provinsi Jambi ini, khususnya memimpin MPW PP Jambi. Ya Bang ya. Apa nih pencapaian yang paling membanggakan selama ini, selama kepimpinan Abang nih? Bung Andra, saya berterima kasih kepada Allah juga kepada anggota-anggota saya. Saya sekarang kami sesuai dengan instruksi dari MPN, Majelis Pimpinan Nasional Jakarta. Jadi sekarang tuh kita selalu melalui segala tahapan itu. Kita sudah tidak lagi ingin menggunakan otot. Jadi kita sudah otak. Karena sudah ada zamannya lagi. Jadi kita sudah rubah pola, ya kan? Otot dan lagi. Sekarang kita sudah ke otak. Pandai-pandailah kamu berinteraksi, pandai-pandailah ngambil hati, pandai-pandailah berakses, pandai-pandailah membina. Karena seperti itu. Di Jambi ini kecil, kita harus bersaudara semua, baik kepada ormas-ormas lain, ya kayak gitu. Jadi bentuklah seperti itu, menjadi keluarga kita di semua. Kita masih ingat, saya bilang gitu, bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu bukan berlaku pada kita di Jambi saja, tapi kalau saya juga merantau, saya ikutin. Betul. Karena itu, karena kita memasuki daerah orang lain. Betul sekali. Kan begitu. Nah, sehingga sekarang ini saya buat seperti itu. Jadi Abang terapkanlah seperti itu. Saya terapkan. Jadi ada suatu hari saya juga terharu dan menangis saya. Ada keluarga yang selama ini orang kan taunya PP ini selalu yang jelek-jelek saja. Ya, jelek-jelek saja, yang namanya mabuk, namanya kita tidak pungkir ya, Pak. Adinda, ya artinya kita nakal ya, termasuk saya. Ya kan gitu. Tapi kalau kita mau merubah ini semua, balik kita semua. Yang merubah kita adalah kita sendiri. Ya kan ya, kita tidak bisa orang lain. Nah, artinya teman itu hanya sebagai penunjang saja. Ya, saudara ini. Tapi balik kepada diri sendiri. Mau berubah atau tidak mau berubah. Betul. Dua gendang saja. Betul. Nah, tapi alhamdulillah karena saya membuka komunikasi dengan anggota, saya tidak pernah mati handphone saya. 24 jam. 24 jam. Jadi kapanpun mau ditelepon kapan saja, saya pasti angkat.
pasti ada yang perlu. Iya, iya. Ya, nah makanya alhamdulillah dari aparat penegak hukum sekarang sampai ke saya, dari Polda Jambi, dari Kejaksaan, dari mana-mana, ternyata alhamdulillah ya pemuda Pancasila udah jarang betul berhubungan itu, atau juga menganukan kesalahan-kesalahan tentang tingkat-tingkat yang kriminal lagi. Bersinggungan dengan hukum lah. Iya, gitu ya. apalagi namanya narkoba, bla bla itu lagi. Dan ampun itu di kita. Betul sekali. Nah, jadi sudah saya taruhkan. Rupanya kuncinya cuma komunikasi. Dibuka pintu dia. Dia punya cita-cita apa? Kalau ada yang pribadi, mungkin dia mau bercita-cita, kita tampung. Iya. Nah, jadi artinya membuka komunikasi dengan anggota semua. Iya. Itu yang saya lakukan keluh sekarang. kesahnya. Mendengarkan keluh kesah mereka. Oke. Karena inilah yang selama ini yang menjadi dia kan segan untuk ngomong dengan ketuanya. Betul. Saya bilang enggak usah. Sepanjang itu saya ada waktu, sepanjang saya tidak sibuk, sebetulnya saya ada di Jambi, saya membuka ruang dan waktu. Saya akan buka pintu dan jendela saya untuk anggotaku semua, baik pengurus maupun anggota-anggota semua yang berada di Provinsi Jambi. Nah, itulah mungkin tip yang saya lakukan sekarang untuk mengikat tali persaudaraan ini, Bu Andra. Iya. Nah, itu. Jadi betul-betul kita laksanakan itu semua. Ya, kita juga manusia ya, biasa, tidak mungkin semuanya sempurna. Tapi kalau kita memang tulus ikhlas mengurus organisasi ini, insya Allah dia berjalan dengan baik. Ya, betul. Nah, jadi Satgas inilah yang sekarang yang kita lakukan. Jadi nanti berdonasi, ya kan, itu membantu. Misalnya ada yang meninggal dunia, jadi keluarganya terbantu. Oh, istri aku, saya, anak ini yang datang. Kadang-kadang subuh balik, ya maklum pipi ya. Jadi kita tidak bisa ngingkari ya. Oh, ternyata ya Allah, kata orang tuanya, ya datang sama-sama saya, sampai nangis orang tuanya. Apakah ini yang dimaksudkan juga mungkin belum banyak orang tahu mengenai sisi organisasi PP ini yang fokus ke sosial? Itu mungkin ya. Iya, kita menyadari bahwa ya kita ini perjalanan sejarah juga ya. Nah, tadi yang saya bilang tadi, Bu Andra, ya kan dulu mungkin kita tidak mungkiri juga. Betul. Ya kan, dulu mungkin zamannya, karena zaman ya. Tapi sekarang tidak bisa lagi, Bu Andra. Kita selalu harus dekat dengan semuanya. Tidak bisa lagi dengan keras, ya kan seperti itu. Itulah yang abang bentuk tadi itu. Sekarang saya mulai lakukan itu pelan-pelan. Mau merubah ini kita pelan-pelan. Yang penting positioningnya komunikasi tadi. Jangan dia tersumbat komunikasi dia. Jangan yang ini tidak boleh ya, yang ini tidak boleh ya. Nah, ini boleh ya, tapi harus seperti ini ya. Jadi komunikasi itu terjalan dua arah. Betul. Jadi tidak bisa dia sendiri-sendiri. Nah, itu. Betul. Tapi kalau sudah keputusan pleno, misalnya ada keputusan pleno, kamu harus amankan ini. Karena kalau sudah keputusan pleno, ini keputusan bukan saya sebagai ketua, tapi ini adalah keputusan bersama kita. Sudah keluar dari pintu, close, amankan. Karena itu sudah menjadi keputusan bersama. Nah, ini yang kita ajarkan ini. Karena kita ini di PP ini dari mulai semut sampai gajah ada semua nih. Ada semua. Kumpul semua. Iya. Nah, jadi kita semuanya itu. Jadi semua dari kalangan apapun juga itu. Dari kalangan apa juga, yang orang tidak ada, yang ada, yang setengah ada, pokoknya semua ada. Semuanya. Semua kita terbuka. Kita organisasi yang terbuka. Gitu ya. Nah, ya, sepanjang ingin sama-sama membangun pemuda Pancasila ke depan. Alhamdulillah ya, artinya sepanjang saya memimpin ini, saya bukan meninggikan diri ya, artinya ini adalah yang saya dengar ya dari masyarakat kita di Jambi ini. Sudah mulai berubah pelan-pelan. Saya bilang gitu. Baik, ini saya turunkan juga kepada Majelis Pimpinan Cabang, Kabupaten Kota maksudnya itu. Jaga marwah organisasimu. Ajak kawan-kawan di sana, kamu bersahabat semua. Ini Jambi, ya kan? Berarti dengan arti kata itu yang abang terapkan sudah berjalan ini, Bang. Sudah berjalan. Dari tingkat yang paling atas sampai ke bawah ini. Ya. Nah, tentunya itu apakah mungkin salah satu juga visi jangka panjang abang untuk pemuda Pancasila Jambi yang nantinya tentunya akan lebih maju lagi untuk pemuda Pancasila Jambi. Mungkin visi jangka panjang abang diantaranya itu atau ada? Saya ingin mencetak kader, kurang lebih mungkin saya kemarin sudah saya sekolahkan, bersekolah mereka, karena itu tuntunan dari Majelis Pimpinan Nasional harus sekolah.
Jadi sekarang baret juga sudah tidak bisa lagi. Baret harus ada ada diksar. Diksarnya. Iya, diksar. Oke. Jadi kamu pakai baret itu tidak bisa sembarang. Tidak bisa sembarangan. Kamu harus diksar dulu. Harus diksar dulu. Jadi kalau kamu tidak pakai tidak melaksanakan diksar, kamu jangan pakai baret dulu. Nanti temanmu cemburu. Berarti Kan harus gitu. diksar dulu. Baru pembaretan gitu. Iya. Ya. Itu dia ya. Walaupun kita hanya sekedar hanya mungkin waktunya singkat, tapi paling tidak pengenalan jiwa Pancasila, ya Undang-Undang Dasar 45, ya bagaimana mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Walaupun itu berat, tapi kita coba pelan-pelan itu mengamalkan sila-sila yang ada di Pancasila. Benar sekali. Itu yang kita lakukan sekarang. Dilakukan. Nah, satu lagi yang saya mungkin biasa cerita sama Bung Andra, bahwa di PP itu sekarang tidak bisa lagi. Jadi misalnya mau ketua PAC istilahnya, pimpinan anak cabang nih. Betul. Nah, itu ada pimpinan cabang itu adalah untuk tingkat kecamatan. Oh, tingkat kecamatan. Itu harus dia punya diklat kualifikasi pratama. Harus ada mengikuti diklat juga, wajib itu. Kalau dia mau jadi ketua. Oke. Syarat formil. Kalau mau daftar, ada dulu sertifikat kualifikasi pratama. Kalau sudah ada sertifikat itu berarti boleh maju. Punya hak untuk maju. Iya, dengan syarat-syarat ketentuan lain. Oh, bukan tapi berarti formilnya ini dulu. Oke. Syarat mutlaknya. Berarti nanti itu berkompetisi lagi tuh ya. Kalau lagi yang ada yang lain ya silakan berkompetisi sehat. Berkompetisi sehat. Nah, itu ya. Nah, kalau dia mau menjadi ketua MPC, Majelis Pimpinan Cabang, kabupaten kota maksudnya Bung Andra, dia harus punya sertifikasi kualifikasi Madya. Oke. Nah, jadi tidak bisa ujuk-ujuk. Nah, jadi artinya ini ya. Nah, itu. Nah, maka dia juga di tingkatan ini, kalau misalnya di PAC, di pendidikannya SMA, di tingkat MPC nanti dia S1. Betul. S1 sebagai syarat, karena next pemimpin nih. Oke. Dia harus S1. Harus S1. Ya kan, syarat. Nah itu. Kita kembangkan ini kan menjadi organisasi modern nanti, bukan? Iya. Kan perkembangan dunia ini kan menjadi nanti ke depan kan lebih maju lagi nih. Nanti kita takut ketinggalan dengan yang lain-lain. Bang, enaknya ngopi nih ngobrol kayak gini nih, Bang. Iya, enaknya ngopi nih, Bang. Iya, udah disiapkan ini ngopi, Bang. Silakan, Bang. Makasih. Bang, silakan ambil aja, Bang. Iya. Biar tambah asik kita ngopi dulu. Sedap. Nambah seru ya? Tambah seru. Iya. Saya tahu kalau Bang Adrian ini suka ngopi nih. Iya. Ini Bang, terkait masalah itu tadi, mungkin masyarakat juga di luar sana yang Abang juga tadi sudah singgung ya, anggapannya kalau pemuda Pancasila ini identik dengan yang namanya arogansi, premanisme, ya Bang ya, karena kita nggak pungkirin itu. Iya, jangan marah, jangan marah. Iya, jadi bagaimana nih Abang ini menanggapi hal itu nih Bang? Apakah Abang sudah bisa ini mengkonternya itu bahwa ya pemuda Pancasila sekarang udah bukan itu lagi gitu loh. Iya, saya tanamkan itu. Ya kan? Iya. Kamu lakukan itu dulu. Artinya kita sudah merubah ya. Kan? Tapi kalau toh terdesak, ya kan kamu jangan usah pernah takut. Kan itu saya tanamkan. Yang penting kamu benar ya. Yang penting benar. Yang penting kamu benar. Itu ya Bang. Ya, itu aja prinsip kita hidup ini. Kamu benar, saya bela. Kalau kamu salah, tidak saya akan bela. Kan gitu. Ya, artinya itu tadi. Ada prinsip-prinsip dasar yang memang di organisasi Pancasila itu memang tidak bisa. Ya kan gitu. Nah, jadi kita memang kita lakukan itu tadi itu. Nah, supaya apa ini? Supaya mereka tahu nih. Alur-alurnya, yang boleh, mana yang tidak boleh. Iya, betul. Ya kayak gitu. Dan apalagi namanya sudah masuk dalam konteks hukum. Nah itu. Alhamdulillah sampai ke titik ini Bung Andra, di Pemuda Pancasila itu tidak ada lagi. Ya mudah-mudahan ke depan juga saya berharap berdoa dalam hati dan saya, janganlah tetaplah bermitra dengan aparat penegak hukum, ya TNI Polri, ya juga dengan pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Membangun komunikasi itu, ya selalu membantu masyarakat dalam kegiatan bakti sosial semampu kita, ya. Nah itu tadi ini saya lakukan semuanya. Untuk menghilangkan juga stigma negatif itu tadi, betul, ya Bang ya. Betul. Ya untuk misalnya kita untuk di kesehatan, membantu untuk juga kegiatan-kegiatan kemarin kami barusan bakti membersihkan sungai, kayak gitu, lingkungan, itu ya.
Nah, jadi kita bangun itu dulu. Kamu tunjukkan kerja itu, biar masyarakat, oh tidak seperti itu sebenarnya PP sekarang, gitu loh. Kalau dulu mungkin sekarang gini. Kita tidak bisa muji sendiri, biarlah masyarakat yang ngomong nanti di media, di mana-mana, oh PP seperti ini sekarang. Nah, itu yang saya tanamkan, Bung Andra. Insya Allah semua MPC-MPC ini sudah menjalankan itu semua. Tinggal kita saya selalu berkomunikasi. Kadang-kadang hari-hari saya telepon bagaimana keadaan. Itu juga salah satu juga penyambung lidah kita kepada yang di kabupaten kota. Betul sekali. MPC itu. Jadi otomatis semua mau menjalankan itu untuk perubahan yang lebih baik, ya Bang ya. Iya. Tapi bagaimana dengan anak-anak muda nih Bang? Anak-anak muda tahu sendiri lah Bang ya, anak muda zaman sekarang ini ya mungkin kalau dinasihati ya mungkin kadang-kadang bisa dimengerti, kadang-kadang mereka juga tampak cuek. Nah, mungkin Abang punya tantangan terbesar nih. Betul. Untuk merangkul yang namanya anak muda. Harus. Agar mau bergabung ke PP tapi tetap menjaga citra positif organisasi. Mungkin Abang ada kiat sendiri. Saya di bagian dari pemerintah itu ada namanya Satuan Pelajaran Mahasiswa, SATMA. Oh, ada Bang ya? Ada. Oke. Jadi itulah nanti yang ada di komisariat-komisariat di universitas-universitas. Kan itu salah satu penyambung kepada generasi Gen Z ini dengan yang generasi muda kita. Supaya tahu ini, supaya bisa masuk, supaya bisa diskusi, memberikan pemahaman, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai persaudaraan. Ini sedang kita lakukan sekarang, kan begitu ya. Nah, saya harus membenahi diri nih, semuanya nih, Bu Andra, sekarang ini. Apakah itu termasuk juga pembentukan kader-kader PP yang untuk lebih berkontribusi ke masyarakat? Iya, salah satu itu. Jadi jangan jadi nantinya malah ditakutin seperti itu, bukan ya? Oh, enggak. Enggak. Kamu buka ruang kepada masyarakat, ajak bicara apa sih masalahnya, ya ibu, ada adik-adik, diajak ngobrol-ngobrol, ngopi lah, apalah susahnya kita, bagaimana ini yang sedang tren di Jambi, misalnya betul. Nah ini yang saya ajarkan nanti, yang saya ajarkan sekarang kepada anggota-anggota saya yang muda-muda ini. Bentuk terus jalin komunikasi terus dengan anggota-anggota kita semua, dengan masyarakat, dengan adik-adik yang lain-lain di kalangan mahasiswa dan sebagainya. Ini kita lakukan mulai zamannya saya ini. Bagus sekali itu Bang. Jadi sekarang kita buang. Jadi ada keterbukaan Bang ya. Kalau mungkin ada kegiatan di Jambi, anak-anak mau FGD, rombongan kita adik-adik mahasiswa, kita sudah ada gedungnya, Wandra. Ada gedung? Sudah ada gedung. Sudah ada Geraha Pemuda Pancasila. Jadi silakan di situ, mau FGD, mau diskusi, mau misalnya Musprop, mau yang lain-lain, itu ada gedungnya sendiri. Pakailah itu untuk masyarakat Jambi, untuk anggota atau adik-adik juga yang di kelompok-kelompok. Bayar nggak, Pak? Nggak bayar. Nggak bayar, gratis. Hanya untuk kebersihan saja lah. Kebersihan saja. Itu senangnya saya sama Bang jadi nih. semuanya di situ. Keterbukaan hanya untuk bersihan aja. Bersihan saja. Ya kan, untuk jaga bersih. Betul, Bang. Dan itu adalah gedung yang mungkin termewah dan termegah di Indonesia. Iya. Ya kan? Di mana itu Bang? Lokasi? Di Palmerah. Di Palmerah. Iya. Oke. Nah, itu sudah full AC semua. Wah. Jadi bisa digunakan gitu. Kenapa saya bangun itu semua? Untuk di PP ini kan tidak semuanya bisa, Mandra. Tidak bisa mungkin bayar gedung yang mahal-mahal itu. Cukup di situ sudah cukup lah ya. Artinya representatif lah tempatnya. Pakailah untuk organisasi adik-adik mahasiswa semuanya. Saya persilakan di situ untuk menggunakannya, jaga kebersihannya, itu saja. Banyak sudah dilakukan itu anak-anak dari sana untuk FGD, juga di Pemuda Pancasila. Nah, jadi salah satu itu yang saya akan laksanakan dan sekarang mudah-mudahan itu tetap jalan terus. Betul. Jadi adik-adik mahasiswa yang lain kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, ya silakan ke situ, ke menggunakan gedung itu yang di Geraha Pemuda Pancasila, yang di Teho karena itunya. Jadi gedung itu dibangun dan bermanfaat.
baik kepada anggota maupun masyarakat lain, umum lainnya. Betul, betul. Ya gitu. Di mana lagi kan mereka mau kemana adik-adik kita? Ya kan? Nah, itulah tempatnya. Silakan untuk diskusi, ya kan? Membangun organisasi, membangun kemahasiswaan. Nah, itu kita persilakan itu, Bu Andra. Jadi itu pemuda-pemuda ini yang tentunya nantinya akan menjadi penerus, ya Bang ya, pemimpin, ya Bang ya. Yang tentunya juga ini sudah saatnya kita ke masalah kepemimpinan dan masa depan ini, Bang. Oke, baik. Nah, ini mungkin Abang juga khususnya aku juga pengen tahu nih apa filosofi atau prinsip kepemimpinan Abang yang Abang pegang teguh selama ini nih, Bang. Saya mungkin salah satu juga, Bu Andra, di dalam hidup saya ini. Saya mengalami kehidupan itu yang mulai dari pahit, manis, asam. Pasang surut lah ya. Asam, asin, saya udah jalanin semua. Udah dijalanin. Udah, yang semua sudah, Manta. Saya sadar diri. Saya nakal, saya sudah saya minta ampun sama Allah. Kan gitu ya, atas ada saya. Tapi tidak ada kata terlambat, ya kan gitu. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, tidak ada kata terlambat untuk kita membenahi diri. Itu saja saya. Jadi saya itu cuman ingin di sisi saya ini adalah persaudaraan lah yang saya paling penting, persahabatan itu. Sedih rasanya kehilangan satu sahabat dan semuanya itu. Kan itulah, itu yang saya bangun sekarang, komunikasi seperti itu. Itu yang dibangun. Nah, ya, kita mengementingkan itu dulu. Yang penting kita dalam hidup kita ini kita tulus ikhlas saja, Bu Andra. Ikhlas kepada kita semua. Itu apa yang kita bisa bantu, semampu kita, kan gitu. Malumlah mengurus orang banyak nih. Mengurus orang banyak, tentu ada plus minus. Ada plus minus ya, Bang, ya. Jadi bicara mengenai mengurus orang banyak, ini Abang ini bukan hanya di PP aja, bahkan di organisasi lain juga. Nah, bicara mengenai organisasi masyarakat. Nah, ini tentunya banyak nih tokoh ormas, terutama politik ya, Bang ya. Apakah Abang punya rencana serupa juga nih untuk di masa depan ini untuk terjun fokus gitu untuk di dunia politiknya? Hanya menarik. Ya, kebetulan saya, Bung Andra, saya adalah di DPD Golkar Provinsi Jambi. Saya wakil ketua bidang kaderisasi dan keanggotaan. Yang semua tadi yang saya ingin bawa ke depan dengan keilmuan ya, dengan pengalaman tadi saya ingin coba-coba coba kita membangun ini partai politik ini. Kalau saya secara pribadi, saya bukannya apa-apa. Saya memang dari dulu tidak tertarik betul untuk menjadi anggota dewan. Dari dulu memang dari dulu tidak tertarik. Saya mohon maaf mengatakan, saya tidak bebas lagi. Saya tidak bisa ngobrol lagi nih. Iya, saya tidak bisa lagi ngopi kemana-mana. Nanti difoto-foto kan. Itu saya tidak tahan. Nanti takutnya di PAW lagi. Jadi saya orang bebas. Saya kemana saja bisa. Ya gitu. Maka saya tidak tertarik betul untuk menjadi calon legislatif. Hanya sekedar sajalah. Bagaimana kita membantu kawan-kawan. Bukannya kalau berkecimpung di dunia politik itu memang jurusan nanti bakal ke sana, Bang, untuk menjadi anggota dewan. Tapi kok saya mengendorse orang saja. Oh, Abang mengendorse. Saya mengendorse saja. Saya bantu kawan-kawan semuanya biar jadi nanti. Jadi udah begitu banyak nih orang yang ibarat kata Abang berjasa ini ya. Amin. Terhadap orang-orang yang sudah berhasil tentunya, Bang ya. Alhamdulillah. Saya ya itu mungkin yang spesialis saya mungkin kayak gitu ya, menjadikan orang saja. Mudah-mudahan dia ingat artinya komunikasi jalan, satu jalan. Tapi kalau Abang ini terlalu baik, Bang. Nggak rugi ya, Bang? Enggak. Saya rasa sudah dengan kehidupan ini saya sudah cukup lah, insya Allah. Sudah cukup ya, Bang. Artinya tinggal kita berbakti aja lah, baik kepada partai politik mana yang bisa kita bantu. Yang memang itu. Memang saya memang tidak cocok di situ ada. Tidak cocok itu saya ukur diri saya kan. Saya kan orangnya kadang-kadang ya berteman dengan ini saya tidak bisa karena saya berteman semua orang gitu. Berteman dengan semua orang. Tapi orang. kalau seandainya Abang ini mau untuk menjadi anggota dewan, saya rasa sih tidak susah. Insya Allah tidak susah. Cukup.
Cukup, Iya. saya bukan sombong ya. Masih bisa itu. Tapi abang memang nggak ada kepikiran untuk ke situ ya, Nggak Bang ada, ya? saya tidak ada. Saya bantu saja. Saya bantu kemana saya bantu Pak Cendra. Saya nating tulus saja ya. Iya, Apa iya. yang bisa saya lakukan. Iya, iya, Nggak ada target-target yang lain, nggak ada. Mau yang lain-lain nggak ada. Cuman kita ada di situ di posisi yang strategis. Iya. Saya ingin membantu semua. Semoga Partai Golkar juga baik ke depannya. Seperti Kan itu. begitu Iya, di iya. Provinsi Jambi ya. Iya. Kepada yang lain ya saya mengendorse kawan-kawan, adik-adik ya semua ya, saudara-saudara, teman-teman sahabat kan gitu semua. Iya. Nah, tapi kalau saya pribadi saya sudahlah saya sudah ingin bisa dimanapun saya duduk masih bisa ngopi-ngopi lah, Masih bisa ngopi-ngopi ya. Jadi saya tidak terikat untuk Betul. hal-hal yang formil-formil begitu. Takut saya menyalahkan semuanya ya kan. Iya. Nah, saya Tapi sadar diri itu. Abang lakukan itu semua tentunya dengan ikhlas. Ikhlas, Bang, saya ya? ikhlas. Dengan Insya Allah saya ikhlas. Itu yang Saya nating tulus. yang lancar ya Amin. Bang ya hingga Saya saat nating ini. tulus. Saya alhamdulillah itulah saya. Saya bukan mau sanjung puja-puji, sudah Iya. selesai bab itu dengan saya. Saya tidak riak, saya Iya. tidak pamrih. Tapi itu yang saya lakukan sekarang semampu saya. Yang penting kita sesuai dengan kemampuan kita. Yang tidak boleh itu adalah memaksakan diri. Memaksakan Diri. Yang tidak bisa sanggup, kita pasang-pasangkan sanggup. Ya, ya. Yang tidak bisa kita beli, dipaksa-paksa beli. Betul. Jangan. Betul sekali. Artinya jalanin aja. Ya. Tuhan Maha Besar, Allah Maha Besar. Ya dah. 3 kata Allah, maut jodoh rezeki aku yang atur. Ya. Tidak usah khawatir, sepanjang hajat masih di kandung badan. Benar. Itu benar aja, sekali. Bung Andra. Benar sekali. Jadi itulah meniti perjalanan hidup saya sampai detik ini. Saya banyak teman. Kapan saja mau main ke tempat Andra, Iya, ya kan bisa betul. ngopi. Bisa ngopi. Ya, itu. Betul, Nah, itu ya. Iya. Itu aja. Jadi kita gitu. Waduh, Iya. selama Bang Adri ini. Waduh, Iya. ngopi Bang. Ngopi, Bang. Ayo. Iya, gitu iya, kan. itu. Jadi itu saja. Jadi indah hidup Iya, ini. Indah betul hidup sekali. ini. Indah hidup ini. Jadi bagaimana caranya kita menikmati hidup ini dengan ya itu tadi caranya kita sendiri ya Bang Iya. ya. Mungkin Abang punya cara sendiri Abang Iya. untuk menikmatinya. Saya juga ajarkan ke anak-anak juga gitu demikian. Begitu, ya. Anak saya cewek 3. Iya. Nah itu dia. Satu di Petro China, satu lagi jaksa baru Ya. terima, Oke. ya. Satu lagi di kuliah di Tarumanegara. Jadi 3 Ah. cewek itu. Tentulah saya yang paling ganteng di rumah. Pastinya siapa lagi? Kalau di rumah masih dipanggil juga Panglima begitu dipanggil juga. karena cewek ini yang anak-anak kita yang cewek perempuan Iya. ini banyak lebih bantu ke bapaknya. Iya, biasa kalau cewek seperti itu ya, Bang Iya. ya. Banyak Tapi ke sekarang udah bapak. gede-gede. Udah besar-besar Udah semua. besar-besar, ya. apalagi jalan sama Iya. ayahnya. Nanti Tapi saya syukur alhamdulillah. Iya. Saya terima kasih sama Allah. Saya insya Allah ya siapa lagi yang mengangkat harkat dan orang tuanya adalah anak. Iya. Itu betul sekali, Bang. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, soleha. Amin. Ya dan taat pada agama bangsa dan negara. Itu harapan Amin, saya amin. ke depan. Itu harapannya. Insya Betul. Allah nanti kita sama-sama melihat ya adik-adik kita, anak-anak kita, saudara kita menjadi orang baik semua. Iya. Nah betul, itu di betul. sisi saya. Betul umur sekali, Bang. saya. Itu Betul. dia. Nah, ini nih Bang, yang juga nggak boleh ditinggalkan ini. Siap. Ini sebelum kita close Siap. di podcast ini. Jika Baik. suatu hari nanti nih, tapi sebelum itu juga saya ingin bertanya nih Bang, sebagai tokoh yang sudah malang melintang nih Bang. Baik, Ya. baik. Tentunya Abang juga punya pesan ini khususnya untuk anak-anak muda, Baik. generasi penerus Iya. yang tentunya di Jambi hari ini Bang. Apa nih pesan khususnya Bang? Saya pengen dalam hati dan pikiran saya yang paling dengan hati yang paling dalam dengan pikiran saya, Bung Andra. Kita ini anak negeri Jambi. Ya. Saya berharap pada generasi muda Jambi Ya. pergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Benar ya sekali. kan? Tidak mungkin kita di sekolah terus. Ya. Tentulah kita berharap nanti akan kerja, akan Ya. berkeluarga, Iya. dan lain-lainnya. Nah, berikanlah tetap semangat itu. Bagaimana kita nanti berkiprah, ya kan seperti itu. Pandai-pandailah berakses, Iya. pandai-pandailah membawa diri. Iya, iya. Karena kita menjadi generasi penerus selanjutnya. Dan mungkin terus saya terus, dan Iya, mungkin iya. Bang Andra terus. Iya, betul. Karena proses waktu ya, tua pasti, Iya. mati pasti. Nah itu jadi kita harapkan kepada adik-adik, anak-anak muda, adik-adikku, mahasiswa, adik-adikku semuanya, generasi muda Jambi, marilah kita berkiprah di sisi saya ini. Nah itu juga, dan pemerintah juga harus punya peran, Oke. membuka peran, bukan keran juga kepada
mahasiswa, juga kepada generasi muda untuk membangun komunikasi. Karena banyak itu sebagai agen perubahan mereka, ya generasi muda. Nah itu tadi perlu juga peran pemerintah daerah, gitu ya. baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah ini poin penting. Diajak komunikasi seperti kita awal tadi, diajak ngobrol. Ada masalah kita pecahkan bersama. Tidak ada yang tidak bisa. Betul. Ketika kita membangunnya dengan kebersamaan. Betul. Tidak bisa, bukan? Jadi jangan dibiarkan begitu jangan saja. Ditutup komunikasi. Ditutup komunikasi sehingga nanti meluap emosi. Iya, Bang ya. Iya. Sekarang kita tahu Indonesia lagi begini. Kita Jambi pengen aman dan kondusif. Iya, betul. Nah, itu harapan. Itulah harapan saya, harapan kita semualah. Supaya Jambi ini kondusif, aman, damai semuanya. Maka dari itu semua saya mengajak di hari ini kesaktian Pancasila ini yang kemarin kita laksanakan, kita mengembangkan nilai-nilai daripada Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wabil khusus Jambi, marilah kita bangun bersama-sama program pemerintah daerah, kabupaten kota dengan tugas kita pokok kita masing-masing, sehingga kita dapat manfaat dari ini semua. Saya yakin ini, Wendra. Kalau kita buka komunikasi, insya Allah ini semuanya jalan. Jangan ditutup. Sekali lagi saya ingatkan, jangan ditutup komunikasinya. Bukalah pintu dan jendela, istilah saya begitu. Dengarkanlah keluhan mereka. Ya kan, ini adalah anak-anak kita juga, adik-adik kita yang perlu bimbingan kita semua sebagai abang-abangnya, sebagai senior-seniornya. Nah, inilah yang kita akan lakukan. Saya juga akan berusaha semaksimal saya, Bung Andra, untuk melaksanakan ini kepada adik-adik. Saya membuka ruang dan waktu untuk diskusi. Dengan diskusi seperti ini, kita bisa. Ini penyampaian ke masyarakat nanti. Kan seperti ini. Artinya ini juga mudah-mudahan didengar oleh Pak Gubernur, dengan pemerintah daerah, Pak Bupati, Wali Kota. Bagaimana membuka ini. Karena perannya kita tidak bisa lagi kayak dulu lagi. Nggak bisa kayak dulu lagi. Tidak bisa lagi. Jadi sekarang sudah generasi mereka, kan begitu. Kita syukur alhamdulillah sama Allah, kita masih bisa dipertemukan sehat-sehat sekarang. Betul sekali. Dan karena itu sudah ke depan sudah tingkat digitalisasi semua. Kita harus menyesuaikan dengan kehidupan dunia. Betul sekali. Dengan kehidupan juga bagaimana teknik digital dan hilirisasi dan semuanya itu penting bagi kita semua. Benar sekali. Nah jadi kalau kita juga nanti takutnya kita tertinggal. Itu maka berlomba-lombalah untuk belajar, sama-samalah kita belajar, sama-samalah kita bertanya. Nah, jadi yang penting bagi saya memotivasi kepada generasi muda, baik mahasiswa, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terprovokasi, dibicarakan baik-baik. Azas musyawarah mufakat lebih dari utama semua. Itu harapan saya, Bang. Mudah-mudahan insya Allah niat baik kita ini didengar oleh semua dan dicamkan di hati kita semua. Mudah-mudahan ini jalan. Saya yakin insya Allah kalau ini bisa jalan semua. Betul sekali. Wah, itu. Nah, jadi pastinya nih, Bang, suatu hari nanti mungkin Bang, karena itu tadi sudah banyak ini jasa-jasa Abang mungkin yang sudah merasakannya, dan tentunya suatu hari nanti orang akan mengenang nih. Amin. Nama Panglima Anjali. Apa yang Abang ingin mereka ingat dari seorang Panglima Anjali ini? Saya cuma berharap semoga apa yang saya lakukan selama ini kepada mereka-mereka semua, kepada sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, adik-adik semua, menjadi bermanfaat bagi dia. Menjadi bermanfaat bagi mereka. Itu semua, Bang. Tirulah, mungkin contohlah, mungkin yang baik, yang jahat tidak usah. Satu, yang kedua, saya ingin membaktikan ini sisa umur ini dengan adik-adik semua berdiskusi seperti itu tadi. Karena saya yakin tadi yang seperti awal kita cerita, tidak mungkin ini kita lakukan sendiri. Membangun Jambi ini membangun bersama-sama. Bersama-sama. Tidak bisa sendiri. Membangun Jambi itu baik infra, supra dan semua-semuanya itu. Semua harus saling dibuka komunikasi itu, tidak bisa. Kan gitu dengan keegoan sendiri-sendiri. Bisa. Betul sekali. Jadi harapan saya mudah-mudahan nilai manfaat keberadaan kita di tengah-tengah masa di sisa-sisa umur saya. Seperti itu. Itu Bang Andra. Mudah-mudahan ini bisa sampai di tingkat itu. Saya berharap itu.
Itu. Mudah-mudahan dengan podcast ini capaian sudah sampai. Iya. Mudah-mudahan, Bang. Amin. Itu yang mungkin yang Abang inginkan nantinya agar orang mengenang nama Panglima Anjali itu ya Bang ya, khususnya untuk di Jambi tercinta ini. Nah, sebelum kita tutup podcast ini Bang, terakhir nih, apa harapan Abang nih untuk masa depan pemuda Pancasila ini khususnya di Provinsi Jambi nih Bang? Saya berharap ini ya, insya Allah didengar oleh keluarga besar Muda Provinsi Jambi dalam podcast Jambi TV sore hari yang berbahagia ini. Saya mengajak seluruh komponen jaga marwah organisasi, ya tetaplah menjalin komunikasi, bermitra dengan pemerintah daerah, dengan aparat penegak hukum, TNI Polri, membantulah masyarakat ketika mereka lagi susah, ya artinya mungkin dengan bakti-bakti susah saya semampunya, kan begitu ya, mungkin dari yang kita lakukan di daerah-daerah kita masing-masing, tetaplah sentuh hati masyarakat, ya, dengan sentuhan hati, sentuhkan hati yang bersih terhadap mereka, karena mereka adalah bagian dari kita sebagai ormas. Betul. Karena ini organisasi ini kan berbasis organisasi massa. Berbasis massa. Jadi masyarakatlah yang lebih utama. Betul. Itu betul poinnya. sekali. Betul. Nah, bocoran ini Bang, dalam waktu dekat ini apa nih? Program atau giat yang akan dilakukan pemuda Pancasila Provinsi Jambi ini Bang? Mungkin ada nih. Oke, ada bocoran ini Bang. Di podcast Jambi TV sore hari ini saya berterima kasih sekaligus menyampaikan yang pertama saya mengucapkan sekali lagi selamat hari memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Yang kedua, kami dalam waktu dekat akan melaksanakan hari ulang tahun, memperingati hari ulang tahun 28 Oktober 2025, 66 tahun ya, 66 tahun. Ya, nanti ada kegiatan-kegiatan nih. Iya. Wah, ini pasti banyak nih kegiatan nih Bang ya. Sosial, budaya, olahraga. Insya Allah kita akan lakukan itu, Bung Andra. Sudah itu kita sebentar lagi mau musyawarah besar di Jakarta. Oh, gitu. Mubes tanggal 26 sampai 29 ini yang membawa mungkin 200 orang ke Jakarta. 200 orang dari Provinsi Jambi ini ke Jakarta. Iya. Oke. Nah itu, jadi nilai persaudaraannya itu semua. Dan ini adalah yang pertama mungkin kontingen terbesar. Kontingen terbesar ini Bang ya? Iya, wah, amin. Aduh, ini itu. Semoga berjalan dengan lancar ini semua. Amin, amin. Saya mohon doanya Bung Andra dengan semuanya kita di sini dan masyarakat Jambi, semoga kami pulang pergi dengan baik dan dapatkan manfaat daripada hasil mubas semua. Betul. Dan itu pengalaman. Saya mengajak mereka tahu dan berpengalaman untuk mubes seperti apa. Oke, betul. Biar tahu next kan nanti biar mereka tahu menjadi pemimpin. Iya. Tapi sebelum itu mungkin rangkaian acara yang ulang tahun ini dulu kali kita jalankan. Siap. Iya. Dan itu melibatkan juga masyarakat seluruh Jambi nih Bang ya. Iya. Tetap kita setiap tahun mengadakan itu. Tetap setiap tahun itu Bang ya. Kita tidak pernah yang lain-lain. Memang jujur saya katakan kita tidak pernah karena nilai tadi Bung Andra. Nilai persaudaraan tadi dan persaudaraan tadi. Pemuda Pancasila tidak pernah menggunakan APBD. Oke. Tidak pernah. 1 sen pun kita tidak pernah menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah. Iya. Jadi dari provinsi anggarannya dari mana nih, Bang? Nah, inilah kebersamaan tadi, kegotong royongan. Oke. Anggota-anggota kita. Iya. Jadi dengan nilai gotong royong, dengan nilai persaudaraan, nilai persahabatan, orang kan enak. Iya. Tapi kita nyatakan betul bahwa ini kegiatannya ada. Oh iya. Ada kegiatannya. Kegiatannya nyata. Nyata. Ya, kepada masyarakat. Jadi kita tidak buat-buat. Iya. Nah, inilah kita yang kita cantumkan nilai-nilai ini. Iya. Kami takut menggunakan uang negara, Dinda. Kenapa? Takut. Kenapa nanti meng-SPJ kan susah. Lebih bagus kita dengan kegotong royongan. Dengan kegotong royongan. Dengan keikhlasan hati ya, semampunya kita bangun lah. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang kita tetap jalan, tetap stabil. Jalan. Ya. Mudah-mudahan ini mohon doanya. Iya. Hanya itu saja. Karena kita ingin berbakti sajalah di sisa umur ini. Itu poin dari kita. Saya selaku Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Bung Andra. Iya. Saya sangat tertarik sekali dengan pembicaraan Abang. Jadi tidak menggunakan anggaran daerah, pemerintah daerah. Ini gotong royong, unsur kebersamaan, betul, kekeluargaan, persaudaraan. Siap, betul. Ya, Bang ya. Wah, itu
itu sangat dalam sekali, ya Bang ya. Iya. Apalagi Abang sudah menerapkan itu kepada seluruh keluarga besar Pemuda dari Pancasila. Pemuda Pancasila, Iya. Provinsi Jambi khususnya. Iya. Ini sampaikan salam saya Amin. untuk keluarga besar Sama-sama, Bung Pemuda Andra. Pancasila, Bang. Amin. Terima kasih banyak, Abang sudah berkenan hadir. Saya juga terima kasih sudah diundang oleh podcastnya Jambi TV. Semoga Jambi TV tetap selalu di hati masyarakat Jambi. Harapan Terima saya itu. kasih. Terima Mudah-mudahan kasih, Bang. juga Andra sehat-sehat dan semua Iya. kru yang ada di sore Betul hari sekali. ini menjadi berkah dari Allah SWT. Amin. Dan satu lagi jangan bosan-bosan Bang kalau diundang kembali nih Bang di podcast. Oh siap. Ya Bang ya. Baik, pasti. Insya Allah. Oke, baik. Jambi. Baik. Berarti pembicaraan tadi memang sangat lekat dengan yang namanya kebersamaan itu Amin. tadi. Itu Persaudaraan itu nilainya. tadi Bang ya. Nilainya itu, normanya itu. Betul. Iya. Jadi kalau boleh saya mengambil, saya mengutip kata-kata Iya. Abang tadi yang selalu Iya. saya ingat sebelum saya tutup Iya. ini, kita tidak sedarah tapi kita bersaudara. Lebih dari saudara. Lebih dari saudara. Siap. Kita tutup podcast Jambi TV Talk with Andra. Jangan bilang siapa-siapa. Amin. Sampai jumpa. Amin. Aduh, terima kasih nih Bang. Amin. Terima kasih Mas. Sukses. Diminum kopi. Iya, oke, baik.